Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Rama Permana Putra dan rekan saya Satama Rasid ingin mempresentasikan mengenai obat analgesik dari kodein. Jadi untuk yang pertama, kodein adalah obat yang termasuk dalam golongan opioid ringan yang digunakan terutama sebagai analgesik atau perendah nyeri dan antitusif sebagai penekan batuk. Jadi kodein ini berasal dari opium yang merupakan senyawa alami yang diekstraksi dari tanaman opium. Secara kimia, kodein termasuk dalam kelompok alkaloid opiat yang memiliki struktur mirip dengan morfin, tetapi dengan potensi yang lebih lemah. Nah, untuk struktur kimia. Jadi kodein memiliki rumus molekul C18H21NO3 dan termasuk dalam golongan alkaloid opium. Struktur kimianya mirip dengan morfin karena kodein sebenarnya adalah metil morfin atau morfin yang dimetilasi. Jadi kodein ini adalah salah satu turunan dari morfin yang mengalami metilasi pada gugus hidroksilnya sehingga menghasilkan senyawa yang lebih mudah larut dalam lemak. Hal ini membuat kodein lebih mudah diserap melalui saluran pencernaan dibandingkan morfin. Karena sifat ini, kodein sering digunakan dalam bentuk obat oral untuk mengatasi nyeri ringan hingga sedang serta sebagai antitusif atau peredam batuk. Jadi, walaupun efek analgesiknya lebih lemah dibandingkan morfin, kodein tetap cukup efektif karena sebagian kecil dari kodein yang dikonsumsi akan diubah kembali menjadi morfin oleh enzim di hati, khususnya enzim CYP2D6. Jadi, proses metabolisme ini berperan dalam menentukan seberapa efektif kodein dalam tubuh seseorang yang mengingat aktivitas enzim tersebut bisa bervariasi antar individu. Selanjutnya untuk penjelasan struktur. Di sini ada intimorfinan. Jadi, kodein memiliki struktur berbasis intimorfinan yang merupakan kerangka dasar dari senyawa opioid seperti morfin dan heroin. Intimorfinan ini terdiri dari beberapa cincin yang berfusi, memberikan kestabilan struktural, serta mempengaruhi cara senyawa ini berinteraksi dengan reseptor opioid. Struktur ini berperan penting dalam menentukan efek farmakologisnya sebagai analgesik. Nah, terus untuk yang kedua ada kelompok fungsional utama. Jadi kodein ini memiliki beberapa kelompok fungsional yang menentukan sifat kimianya. Salah satunya adalah gugus metoksi yang berperan dalam mengurangi polaritas dan mempengaruhi potensi analgesiknya. Selain itu, ada juga gugus hidroksil yang dimana memungkinkan interaksi dengan lingkungan biologis dan mempengaruhi kelarutan dalam cairan tubuh. Terus ada gugus amina tersier, yang dimana berkontribusi terhadap sifat farmakokinetiknya kodein, khususnya dalam mekanisme interaksi dengan reseptor serta metabolisme di dalam tubuh. Terus untuk metabolisme, kodein ini dimetabolisme terutama di hati oleh enzim sitokrom P450, khususnya CYP2D6. Proses ini mengubah kodein menjadi morfin yang memiliki efek analgesik lebih kuat. Efektivitas kodein sangat bergantung pada kemampuan tubuh seseorang untuk mengkonversinya menjadi morfin. Terus variasi genetik pada enzim CYP2D6 ini dapat menyebabkan perbedaan respon terhadap kodein, yang dimana individu dengan aktivitas enzim yang tinggi dapat merasakan efek yang lebih kuat, sedangkan mereka yang memiliki aktivitas enzim yang lebih rendah mungkin mendapatkan efek analgesiknya yang lebih lemah. Terus untuk sifat kimianya. Jadi sifat kimia kodein ini dipengaruhi oleh struktur dan kelompok fungsional yang dimilikinya. Senyawa ini cukup lipofilik sehingga dapat menembus sawar darah sampai otak. Dengan mudah dan menghasilkan efek analgesik. Namun, karena sifat sebagai opioid, kodein juga memiliki potensi untuk menyebabkan ketergantungan atau kecanduan jika digunakan dalam jangka panjang atau dosis yang tidak sesuai. Terus untuk mekanisme kerja kodein. Jadi kodein bekerja dengan cara mengikat reseptor opioid di sistem saraf pusat atau SSP, terutama pada reseptor eupioid. Setelah dikonsumsi, kodein diubah oleh enzim CYP2D6 di hati menjadi morfin dalam jumlah kecil. Morfin inilah yang bertanggung jawab atas efek analgesiknya kodein. Terus ada beberapa
efek utama dari kodein pada reseptor opioid. Yang pertama ada modulasi persepsi nyeri. Jadi kodein bekerja dengan mengikat reseptor opioid di dalam sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan dalam cara otak memproses dan merespons sinyal nyeri. Ini tidak menghilangkan nyeri sepenuhnya, tetapi mengurangi sensasi tidak nyaman dengan mengubah persepsi terhadap rasa sakit. Yang kedua ada peningkatan ambang nyeri. Selain memodulasi persepsi nyeri, kodein juga meningkatkan ambang nyeri, yang berarti seseorang perlu mengalami stimulus yang lebih kuat sebelum merasakan nyeri. Hal ini juga dapat membantu pasien merasa lebih nyaman meskipun tetap mengalami kondisi yang biasanya menyakitkan. Yang ketiga ada efek antitusif. Jadi kodein ini memiliki sifat penekan batuk atau antitusif karena dapat menekan refleks batuk di medula oblongata. Nah, ini membuatnya sering digunakan dalam obat batuk untuk meredakan batuk kering yang tidak produktif, terutama yang disebabkan oleh iritasi pada saluran pernapasan. Yang keempat ada sedatif. Seperti opioid lainnya, kodein dapat menyebabkan efek sedatif atau menenangkan dengan menekan aktivitas sistem saraf pusat. Nah, efek ini dapat membantu pasien yang mengalami kesulitan tidur akibat nyeri, tetapi juga berisiko menyebabkan kantuk atau bahkan depresi pernapasan jika dikonsumsi dalam dosis yang tinggi. Nah, yang terakhir ada euforia ringan. Jadi dalam beberapa kasus, kodein dapat menghasilkan perasaan euforia ringan akibat pelepasan dopamin di otak. Nah, efek ini dapat meningkatkan suasana hati, tetapi juga berkontribusi pada potensi penyalahgunaan kodein jika digunakan secara berlebihan atau tanpa pengawasan medis. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Satama Rashid. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai interaksi kodein. Yang pertama itu interaksi kodein dengan antidepresan. Kodein dapat berinteraksi dengan berbagai jenis antidepresan, terutama antidepresan trisiklik. Jadi antidepresan trisiklik meningkatkan efek sedatif kodein, menyebabkan kantuk berlebihan, pusing, dan gangguan konsentrasi. Juga bisa memperparah depresi pernapasan yang berisiko fatal pada dosis tinggi. Yang kedua itu interaksi kodein dengan antihistamin. Jadi antihistamin ini sering digunakan untuk alergi dan flu, tetapi beberapa jenis dapat memperparah efek kodein. Antihistamin sedatif memiliki efek samping kantuk dan depresi sistem saraf pusat. Jika dikombinasikan dengan kodein, efek kantuk akan meningkat, menyebabkan pusing, kebingungan, hingga gangguan pernapasan. Antihistamin non-sedatif biasanya lebih aman, tetapi perlu diawasi jika digunakan bersama kodein. Yang ketiga yaitu interaksi kodein dengan alkohol. Jadi alkohol ini memiliki efek depresan pada sistem saraf pusat sama seperti kodein. Jika keduanya dikombinasikan, meningkatkan efek kantuk dan pusing yang dapat berisiko tinggi bagi pengemudi atau pekerja yang butuh konsentrasi tinggi, yang memperparah depresi pernapasan yang bisa berakibat fatal pada dosis tinggi, meningkatkan risiko kehilangan kesadaran hingga koma, terutama jika konsumsi dalam jumlah besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai efek samping dari kodein. Jadi efek samping kodein yang meliputi beberapa kondisi umum yang dapat terjadi saat mengonsumsi obat ini. Yang pertama itu konstipasi. Jadi kodein ini dapat memperlambat pergerakan usus, menyebabkan sembelit. Efek ini terjadi karena kodein mengurangi sekresi cairan di usus dan memperlambat peristaltik usus. Yang kedua itu mual dan muntah. Jadi kodein ini dapat mempengaruhi pusat mual di otak, menyebabkan rasa mual hingga muntah. Efek ini lebih umum pada penggunaan awal atau dosis tinggi. Yang ketiga itu sulit bernapas. Kodein merupakan depresan sistem saraf pusat yang dapat menekan pernapasan. Efek ini berbahaya terutama bagi penderita asma, penyakit paru obstruktif kronis, atau mereka yang mengkonsumsi dosis tinggi. Yang keempat itu reaksi alergi. Jadi beberapa orang dapat mengalami reaksi alergi terhadap kodein seperti ruam, gatal, atau anafilaksis. Nah, yang kelima itu mengantuk dan pusing.
Kodein memiliki efek sedatif menyebabkan kantuk dan pusing. Ini dapat berbahaya jika pengemudi atau mengoperasikan mesin. Yang selanjutnya itu kecanduan. Jadi kodein ini adalah opioid yang dapat menyebabkan ketergantungan jika digunakan dalam jangka panjang atau tanpa pengawasan dokter. Gejala kecanduan ini meliputi kedinginan kuat untuk menggunakan obat dan gejala putus obat saat berhenti. Baik, saya akan melanjutkan materi yang menjelaskan kontraindikasi kodein. Jadi kodein tidak boleh digunakan dalam kondisi tertentu karena dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan. Berikut adalah beberapa kontraindikasi kodein. Yang pertama yaitu alergi terhadap kodein atau opioid lain. Jadi jika seseorang memiliki riwayat alergi terhadap kodein atau obat opioid lainnya, hingga penggunaannya dapat menyebabkan reaksi alergi parah seperti ruam, sesak napas, atau anafilaksis. Yang kedua itu gangguan pernapasan berat. Jadi kodein ini dapat menekan sistem pernapasan sehingga berbahaya bagi penderita asma berat, penyakit paru obstruktif kronis, atau sleep apnea. Yang terakhir itu penderita gangguan hati atau ginjal berat. Jadi kodein di metabolisme di hati dan diekskresikan melalui ginjal. Gangguan pada organ ini dapat meningkatkan resiko akumulasi obat dan efek samping yang serius. Yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai overdosis kodein. Gejala overdosis kodein yaitu pupil mengecil. Jadi ukuran pupil mata menjadi lebih kecil dari biasanya. Kedua itu pernapasan lambat, frekuensi pernapasan menurun, bahkan bisa sangat lambat atau dangkal. Yang ketiga itu penurunan kesadaran. Ini tingkat kesadaran menurun, mulai dari mengantuk hingga koma. Untuk penanganan overdosis kodein itu pertama itu naloxone. Obat ini adalah penawar overdosis opioid termasuk kodein. Jadi naloxone ini bekerja dengan cepat untuk membalikkan efek opioid dan mengembalikan pernapasan. Yang pertolongan pertama itu langkah-langkah pertolongan pertama penting untuk menjaga kondisi pasien sebelum bentuk medis tiba. Ini termasuk memastikan jalan nafas terbuka, memberikan bantuan pernapasan jika perlu, dan memantau tanda-tanda vital. Yang terakhir itu bantuan medis. Jadi bantuan medis ini overdosis kodein adalah kondisi darurat medis, segera hubungi layanan darurat atau bawa pasien ke rumah sakit terdekat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.